Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrida Ramdiati. Saya berasal dari kelas B3 lanjutan 2020. NIM saya adalah 200604012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dari ujian tengah semester lalu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana, ulangi lagi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Kalau gitu semoga semuanya sehat ya dan semangat belajar hari ini. Oke? Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu mau minta KM. Mana KM? Oke, KM pimpin dulu doa untuk hari ini ya. Ya. Amin. Oke, ya. Sudah selesai. Sebelum kita mulai lagi pembelajaran, Ibu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Coba dicek teman sebangkunya. Komplit nggak teman sebangkunya, ada nggak? Ya. Siapa? Sultan. Oke, Sultan. Kenapa Sultan? Ada yang tahu Sultan kenapa? Sakit. Oh iya, oke. Kita doakan saja ya, semoga Sultan bisa cepat sembuh agar Sultan bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas. Ya, kita doakan sama-sama. Ada lagi yang tidak hadir? Oh, hanya Sultan aja ya kalau gitu. Ya udah kalau gitu ya, alhamdulillah. Berarti yang lainnya semuanya pada hadir sekolah sehat dan harus semangat ya, karena hari ini ada pembelajaran baru, yaitu hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi baru. Ibu akan sampaikan, tapi sebelumnya Ibu mau kalian mendengarkan dulu karena Ibu akan membacakan sebuah puisi. Oke, kalian dengarkan dulu ya. Puisinya apa? Oke, Ibu akan bacakan puisinya, yaitu judulnya adalah Ibu. Ibu, kasihmu sepanjang masa tak bisa terganti. Dengan harta di dunia, hanya kasih sayang tak terhingga yang kau beri selamanya. Terima kasih Ibu. Oke, itu contoh puisi Ibu yang tadi barusan Ibu bacakan. Menurut kalian gimana puisinya? Isi dari puisinya bagaimana? Iya, betul. Isi puisi ini adalah ungkapan seorang anak yang berterima kasih atas kasih sayang telah ibunya berikan, karena kasih sayangnya tidak bisa dibalaskan oleh apapun yang ada di dunia ini gitu ya. Betul sekali. Good job. Nah, kenapa tadi Ibu baca puisi? Karena hari ini kita akan belajar tentang puisi. Tujuan untuk belajar tentang puisi ini adalah tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik dapat membandingkan karakteristik puisi dan prosa, mengubah teks puisi ke bentuk prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi dan prosa, bagaimana cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Nah, seperti waktu itu kayaknya udah pernah dipelajari ya, tapi Ibu akan ingatkan lagi. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahukan KD yang kita pelajari. Nah, KD yang akan kita capai itu adalah untuk membandingkan karakteristik teks puisi dan prosa, dan juga mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Nah, itu ya KD yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Oke, untuk pembelajaran kali ini, jadi kita akan mempelajari tentang puisi dan prosa. Maka dari itu, silahkan kalian boleh lihat di InFocus, layar InFocus. Yang pertama adalah karakteristik puisi dan prosa. Jadi kalian harus tahu, karena kita akan belajar tentang puisi dan prosa, harus tahu dulu bagaimana karakteristik puisi itu seperti apa dan juga prosa itu seperti apa, agar lebih memudahkan ketika kita mengubah puisi dalam bentuk prosa ya. Ibu akan bacakan untuk karakteristik dari puisi. Puisi adalah sebuah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah,
Puisi juga merupakan karya sastra yang terikat oleh irama dan rima. Ciri-ciri dari puisi sendiri yaitu yang pertama, penyusunan bait menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Lalu bahasanya indah dan dalam puisi disebut diksi. Jadi bahasa yang indah dalam puisi itu disebutnya diksi. Lalu bersifat imajinatif dan juga ambiguitas atau banyak penafsiran. Biasanya dalam puisi ini banyak sekali kata-kata kiasan gitu. Kata yang artinya itu bukan sebenarnya gitu kan, banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, lalu untuk karakteristik dari prosa seperti apa? Kalau prosa ini karakteristiknya adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas sehingga mudah dipahami. Nah, kalau tadi puisi itu penuh dengan kiasan, penuh dengan konotasi, terus bersifat imajinatif dengan bahasa yang indah yang disebut diksi tadi. Sedangkan prosa itu bahasanya runtut, jelas, jadi kayak kalian baca cerita, teks. Nah, seperti itulah prosa gitu. Terus berdasarkan isinya, prosa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Untuk yang fiksi itu seperti, fiksi itu apa sih Bu? Fiksi itu kayak dongeng, cerpen, novel, cerita anak yang bukan kisah nyata gitu. Sedangkan non-fiksi itu biasanya seperti artikel, biografi, autobiografi, nah yang kisah-kisah pengalaman seseorang, pengalaman nyata gitu. Hanya itu puisi dan prosa itu berbeda. Kalau prosa itu seperti kita baca teks, tidak ada kata-kata kiasan, tidak ada tadi disebut bahasanya imajinatif atau penuh dengan diksi gitu. Jadi biasa aja yang kalian biasa baca di teks, buku, novel, nah itu disebut dengan prosa gitu. Sejauh ini bagaimana? Sudah paham karakteristik dari puisi dan prosa? Nah, sudah bisa membedakan apa itu puisi dan apa itu prosa? Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Kita next. Selanjutnya kita lihat. Nah, tadi karena tujuan pembelajaran kita adalah mengubah teks puisi menjadi prosa, maka bukan hanya kita mengetahui karakteristik puisi dan prosa saja, tapi bagaimana caranya kita mengubah teks puisi yang penuh dengan kiasan, yang penuh dengan kata-kata imajinatif ini, dengan kata-kata diksi ini kita ubah menjadi prosa gitu. Jadi kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti gitu. Nah, gimana caranya? Kita lihat ya. Caranya adalah yang pertama, kita mengubah teks puisi menjadi prosa itu sebuah puisi dapat diubah menjadi prosa agar mudah dipahami. Perubahan ini disebut parafrase. Parafrase ya. Puisi yang diparafrasekan hanya diubah bentuknya, sementara isi dan maknanya tetap sama. Nah, terus mengubah puisi ke bentuk prosa dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, mengartikan kata yang sulit dimengerti. Dan yang ketiga adalah merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, jadi itu caranya untuk mengubah puisi ke prosa. Dengan membaca puisi berulang-ulang, mengartikan kata yang sulit dimengerti, seperti yang tadi kata kiasan gitu kan, artinya pasti berbeda dengan arti sebenarnya gitu kan. Terus merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, itu ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah contoh puisi lagi, yaitu judulnya Lari Pagi. Silakan baca. Raise your hand yang mau baca. Boleh angkat tangannya yang mau baca. Siapa? Atau mau ibu tunjuk? Ada yang mau? Oke, boleh. Boleh Dini, silakan Dini baca. Ya. Oke. Good job Dini. Thank you. Silakan boleh duduk lagi. Oke, Ibu bacakan lagi ya. Lari pagi. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Oke. Nah, itu tadi judul puisi Lari Pagi. Kita lihat dengan seksama kalimat di sini. Suasana pagi. Oke. Kicauan burung menghampiri. Kicauan burung apakah bisa menghampiri? Jadi kira-kira
menghampiri ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, berarti ini adalah salah satu kata kiasan ya, yang artinya itu emang bisa kicauan burung menghampiri, kan nggak bisa, jadi bukan arti yang sebenarnya. Terus membuat semangat menyala api, emang semangat bisa menyala? Apakah semangat itu semacam korek api atau lampu? Enggak kan? Nah, ini pun menyala di sini itu bukan arti yang sebenarnya ya. Terus untuk melanjutkan aktivitas pagi, ku kayu langkah kakiku. Nah, yang biasa dikayu itu apa? Langkah kaki apakah bisa kita kayu? Tidak bisa. Ya, bisa dikayu itu adalah sepeda ya, adalah sepeda. Nah, jadi ini pun ku kayu itu bukan arti yang sebenarnya ya. Kita lihat lagi. Nah, dari puisi yang tadi ini nih, Ibu sudah menggarisbawahi ya. Di sini Ibu sudah menggarisbawahi untuk dan kata-kata yang tadi menghampiri, menyala lagi, ku kayu. Nah, itu adalah kata kiasan yang artinya itu bukan arti sebenarnya. Kita ubah ke parafrase. Tadi suasana pagi hari. Oke, itu tetap. Terus kicauan burung menghampiri. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi ku dengar suara kicauan burung. Nah, karena menghampiri itu hampir mirip dengan ku dengar ya, bisa. Terus juga membuat semangat menyala lagi. Nah, tadi kan yang menyala itu sebenarnya biasanya api, lampu gitu ya. Kita ubah kalimatnya, kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Menyala lagi kita ubah menjadi bangkit kembali. Terus untuk melanjutkan aktivitas pagi, ku kayu langkah kakiku. Nah, ku kayu di sini kita ganti katanya menjadi menggerakkan langkah. Jadi aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk berlari pagi. Terus untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Oke, kita lanjutkan. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, Ibu baca lagi parafrasenya dari awal. Suasana pagi hari, ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, dari puisi yang kita ubah menjadi parafrase ini, kita boleh menambahkan kata. Nah, tapi tidak merubah isi atau makna dari puisinya. Jadi boleh kita ubah, boleh kita tambahkan, boleh kita ganti katanya yang tadi kayak menghampiri menjadi ku dengar, menyala lagi menjadi bangkit kembali, ku kayuh menjadi menggerakkan langkah. Kita boleh ubah katanya agar mudah dipahami. Tapi jangan sampai inti atau makna dalam puisi ini berubah gitu ya. Itu yang disebut memparafrasekan gitu. Nah, sejauh ini gimana? Ada yang menanyakan? Kalian mengerti? Boleh loh bertanya kalau belum paham. Oke, semoga sudah paham ya. Agar lebih memudahkan kalian memahami bagaimana cara mengubah puisi menjadi parafrase, menjadi prosa, atau bisa dibilang memparafrasekan puisi. Nah, Ibu punya latihan untuk kalian. Nah, ini latihannya bisa lihat di PowerPoint-nya. Silakan latihannya dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya, karena tidak terlalu panjang juga. Ya, oke. Silakan kerjakan ya 10 menit dari sekarang. Di buku tulis masing-masing. Oke, sudah selesai? Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Ada yang mau membacakan ke depan? Ya, oke. Ya, boleh dibacakan. Satu boleh dibacakan, nanti yang lainnya sisanya dikumpulkan ya. Nanti Ibu akan tes satu-satu. Ya, oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih yang sudah membacakan. Ryan, oke, good job Ryan. Thank you Ryan. Boleh tepuk tangan buat Ryan ya. Thank you Ryan. Boleh silakan duduk kembali.
Ya, yang lainnya kumpulkan dulu, nanti akan ibu periksa. Setelah itu kalau kalian mau membacakan boleh juga ya. Oke. Nah, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Oke, good job. Betul, hari ini kita belajar memparafrasekan puisi, yaitu mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Betul sekali ya, terima kasih. Terus bagaimana lagi? Ya, kita belajar, jadinya kita tahu apa perbedaan dari puisi dan prosa ya. Kalau puisi itu benar-benar harus kata-katanya penuh dengan kiasan, tapi kalau prosa itu seperti kita membaca teks gitu kan ya, kata-katanya itu jelas gitu dan sesuai dengan realita. Nah, terus apa lagi? Iya betul sekali, kalau kita memparafrasekan puisi, kita bisa mengganti kata kiasan atau diksi yang ada pada puisi dengan kata lain, tapi tidak mengubah makna dari puisi tersebut. Ya, betul sekali. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang memparafrasekan puisi, bagaimana kita mengubah puisi menjadi prosa ya. Kalian sudah tahu bagaimana caranya, terus apa saja yang harus diubah, terus perbedaan puisi dan prosa pun kalian sudah tahu ya. Kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Thank you for your attention. See you next week. Karena sekarang sudah hari Jumat ya, jadi sampai ketemu lagi di hari Senin, insya Allah. Sehat selalu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.